Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ahmad Kordi di channel Dunia Ikan Gabus Lampung. Oke teman-teman, pada hari ini, hari Minggu, pada pagi hari ini saya akan coba menjawab pertanyaan yang kemarin saya ulas terkait dengan pertanyaan klasik, yaitu bagaimana cara membedakan jantan dan betina ikan gabus atau indukan ikan gabus. Oke, pantengin terus channel ini dan let's go. Oke teman-teman, ini indukannya udah dikuras. Dan apa yang terjadi, indukan betina hancur ya. Ini sampai sedikit kena infeksi ini, karena harusnya kemarin yang saya bilang, setelah anakan diambil kita harusnya ganti airnya untuk ngecek kondisi indukan, dan kalau memang ada luka segera diobatin gitu. Nah, ini agak sedikit terlambat untuk betinanya. Lumayan hancur lah ini. Yang jantannya alhamdulillah lurus. Nah ini karena posisinya dia proporsional ya gitu, jadi gedean yang jantan. Ini bisa berbanding terbalik juga kalau jantannya lebih kecil gitu. Dan kalau dalam proses pemijahan ikan gabus, kalau dia sejodoh, bedanya berantemnya yang dihajar ataupun yang luka itu di bagian sini, di bagian sininya. Tapi kalau dia nggak berjodoh, yang dihajar itu di bagian ekornya. Tapi biasanya itu yang jantan yang dihajar, seperti itu. Oke, lanjut ya, kita berarti langsung cara membedakan jantan dan betina. Kalau dilihat dari atas atau secara fisiknya, ya terlihat ya, yang jantan ya badannya lebih proporsional, dalam arti proporsional apa bahasanya itu ya. Intinya dia lebih kekar gitu ya, dia memanjang dan terlihat nggak gambir gitu, berisi gitu. Ini secara fisiknya. Untuk yang betina terlihat ini badannya kelihatan lembek gitu, ataupun kurang berotot lah ya secara fisiknya. Terus untuk di jantan betina secara body ya, terus secara kepala, kalau kepala menurut saya tidak menentukan. Kepala nggak bisa jadi acuan, tapi kebiasaannya biasanya nih kalau yang betina itu bibirnya itu seperti apa bahasanya, bibir bawah itu lebih panjang dibandingkan lebih keluar ke atas gitu, keluar ke bawah gitu ya, gimana bahasanya, bibir bawah lebih panjang daripada bibir atas, itu biasanya gitu. Cuma ada juga betina yang bibirnya juga rata gitu. Kalau jantan biasanya dia rata. Jadi secara fisik ya. Terus untuk di jantan ini saya simpulkan tiga tanda yang paling mudah lah ya, yang paling inti menurut saya, dan biasanya itu hampir semuanya begitu. Yang pertama, secara sirip terlihat banget secara dorsal atas dan bawah itu lebih lebar gitu ya, tuh lihat ya, sampai ke ekor dia terlihat lebih lebar gitu. Dan warnanya itu biasanya lebih tajam gitu ya gitu. Ini atas bawah dia terlihat gitu. Itu tanda pertamanya. Betina nggak terlalu tuh, dia nggak seperti kayak jantan nih, perbedaannya jelas banget. Ini kalau secara tanda fisik pertama menurut saya yang biasanya itu seperti itu. Hampir 90% perbedaannya di situ. Walaupun tetap ada jantan yang ininya pendek gitu ya. Karena memang ya manusia pun, makhluk hidup pun itu kan nggak sama secara fisiknya gitu kan. Ada yang kuntet, ada yang gemuk, ada yang keriting, ada yang hitam, ada yang putih gitu ya. Jadi kalau secara fisiknya, tapi kebiasaannya begitu. Kalau jantan ini dorsal atas, dorsal bawah sampai ke ekor. Sirip ekor ini dia terlihat memanjang. Terus tanda yang kedua yaitu badan. Nah ini kenapa di konten sebelumnya teman-teman saya sarankan untuk sering memegang ikan gabus, karena supaya bisa tahu cara membedakannya gitu. Jadi di badan ini memang apa bahasanya ya, kalau saya bilang di
seperti di sini tuh masih ada tulang menutupi gitu. Jadi kerasa lebih keras gitu kalau jantan tuh di sininya. Nah, di sini nih. Makanya biasanya kalau saya mau milih indukan, saya nggak sampai ngecek kemana-mana, saya harus cuman seperti ini aja saya udah bisa bedakan itu jantan dan betina. Nah, begini cara bedanya. Gini. Jadi ini terasa banget di tangan bahwa di sini tuh seperti apa ya, kayak seperti masih ada tulangnya gitu ya, ada penutup yang kayaknya sepertinya lebih keras gitu. Kalau betina dari sini udah terasa dia, di sininya udah terasa lebih lembek gitu. Itu kalau betina. Itu yang kedua ya. Jadi yang pertama terkait dengan dorsal, atas bawah sampai ke sirip. Perbedaannya jantan itu lebih panjang, lebih lebar maksudnya, dan sirip ekornya juga lebih melebar, dan warnanya pun terlihat lebih tajam gitu. Dan yang kedua itu badan. Itu. Jadi badan ini terasa banget ini jantan. Ini biasanya saya pakai cara ini aja sudah sudah akurat biasanya seperti itu. Kalau betina di sini tuh udah terasa banget ini betina gitu, perutnya lebih lembek gitu. Jadi bukan sampai ke perut bawah ya, di samping sini aja udah terasa itu, udah terlihat. Itu teman-teman. Dan yang ketiga, ini yang pasti akurat, yang paling akurat gitu menurut saya, yaitu lubang apa namanya? Lubang anusnya ya, ntar lu. Ya, agresif. Susah nih. Coba yang betina. Wow, udah luka banget. Makanya kenapa saya males pakai metode yang terakhir ini, karena ya seperti ini, kasihan juga gitu kan. Nih, terlihat nggak? Jadi antara lubang dan dorsal bawah itu ada jarak. Lihat kan? Ada jarak dia. Nah, ini betina. Jadi antara dorsal dan lubangnya itu ada jarak. Ini betina. Kalau untuk jantan itu nggak ada jarak. Lumayan besar nih ikannya nih. Ini yang kita ceritakan bobotnya hampir 700 graman ya kurang lebih ya. Yang jantan ini malah. Nah, ini. Lubangnya ini mepet dengan dorsalnya. Nih. Gitu. Lihat ya. Tuh. Nah, itu 3 tanda cara membedakan jantan dan betina yang menurut saya paling akurat. Walaupun banyak ya tandanya, ada yang bintik dan lainnya, ini mulut, apa lagi ya, ini batok lebih mengerucut, ini lebih lebar gitu ya, atau ini lebih lebar, ini lebih turun gitu kan, itu tanda-tanda yang lainnya. Tapi menurut saya tetap yang paling akurat adalah 3 itu, yaitu pertama sirip atas bawah, jantan itu lebih besar, lebih lebar sampai ke ekor, lebih lebar, warnanya pun lebih tajam untuk di jantan. Betina itu lebih nggak terlalu lebar, biasa saja, dan warnanya nggak terlalu tajam, tuh sampai ke bawah juga biasa aja. Terus yang kedua badan, jadi terasa banget di sini. Untuk di jantan itu lebih keras di sininya, itu udah saya bilang seperti ada apa ya bahasanya, tulang ataupun apa tulang durinya dia itu yang menutupi sampai ke bawah, mungkin seperti, tapi saya juga nggak tahu. Tapi terasa banget di sini, itu di sini memang lebih keras. Kalau betina itu di sini juga udah terlihat lebih lembek.
Terus yang ketiga yang paling akurat yaitu tadi yang di bawah tadi ya, ini kasihan mau dibalik-balik, yaitu kalau jantan itu di jarak antara dorsal bawah itu dengan lubang anusnya dia itu mepet, kalau betina itu ada jarak. Jadi itu tiga cara membedakan jantan dan betina untuk indukan ikan gabus. Tapi kalau saya pakainya biasanya cuma saya pegang seperti ini saja gitu. Cuman kalau sudah intent dalam arti kita mau prediksi dia mau mijah atau enggak, ya kita harus lihat bawahnya gitu kan. Kalau yang perempuan tuh lebih bisa mau merah banget ya anunya, lubangnya tadi itu. Kalau untuk di jantan itu ya dari pinggir gitu. Kita bisa tarik, jangan di tengah ya. Untuk lihat gonatnya itu, jadi kita balik terus kita tarik ke sini. Dari pinggirnya sini saja kita tarik gini. Nah, itu nanti dia keluar cairan gitu. Kalau perempuan sama juga, tapi dia keluarnya telurnya gitu. Tapi kalau udah sampai ke situ kasihan gitu. Karena saya nggak tega juga untuk sampai nyiksa untuk sampai seperti itu gitu ya. Makanya saya biasanya cuma pakai metode yang seperti ini. Saya pakai feeling untuk saya rasakan aja seperti ini, bahwa ini jantan, ini betina, dan ini menurut saya prediksi saya sudah mau mijah lagi, udah TKG berapa. Nah itu dengan feeling saya berapa kali saya bisa karena sering kali untuk pegang ikan indukan ikan gabus. Oke, mungkin itu aja teman-teman dari saya terkait dengan cara membedakan indukan jantan dan betina termudah gitu untuk versi saya. Walaupun ya untuk di teman-teman semuanya mungkin yang tadi saya bilang pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan klasik, hampir semua YouTuber yang membahas terkait gabus itu sudah ada terkaitkan cara membedakan ikan gabus jantan dan betina. Poinnya untuk untuk teman-teman semuanya, teman-teman kalau hanya belajar secara di YouTube ataupun secara teori nggak akan mungkin bisa memulai. Harus sering sekali untuk memegang calon indukan ikan gabus. Tetap semangat. Salam amis, salam albumin, salam ikan gabus Nusantara. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.